Tapi di sanalah para perantau dari berbagai daerah tinggal dalam satu atap hingga menciptakan satu jiwa dengan sejuta kisah. Inilah aktivitas yang menjadi pembuka kehidupan di mayoritas kos-kosan setiap harinya. Para penghuni kos bergantian menggunakan kamar mandi. Ya, kamar mandi yang tersedia adalah milik bersama. Jadi, jangan berlama-lama di kamar mandi jika tak ingin ditegur anak kos yang lain. Ada, karena ini juga kita kan nyuci rame-rame. Nah, dari berbagi kamar mandi itulah timbul satu kebiasaan para penghuni kos, yaitu mencoba segala merek sabun, shampoo, dan pasta gigi milik siapa saja yang ada di kamar mandi. Kebersamaan para penghuni kos pun berlanjut pada saling meminjam barang, berbagi makanan hingga perhatian. Ya soalnya nggak habis, nggak ada nih buat makan gitu. Itu sih pernah. Minjem-minjeman duit itu pernah. Namanya anak kosan pasti pernah. Barang-barang mungkin ya. Sakit tipes karena nyusun penelitiannya dan masih bab 2 gitu, saya udah kewalahan dan sakit tipes, dan itu syukur banget gitu teman saya bisa bantu gitu, sampai nyuciin pakaian saya, masakin bubur. Namun terkadang rasa berbagi yang berlebihan itu pun mendatangkan bencana. Nah, yang satunya mana ya? Sementara itu, Terry memiliki cerita sendiri. Mahasiswi semester 8 ini tak menjadikan kosan sebagai tempat tinggal semata. Baginya, komunitas kos-kosan merupakan sarana untuk berbagi ilmu, mulai dari ilmu mempercantik diri sampai berbagai ilmu lainnya. Hukum juga sama kayak aku, jadi aku banyak belajar dari dia gitu. Jadi maksudnya bukan cuma sharing apa, jadi belajar juga bisa, kita bisa ajarin buat tugas, mode kali, terus banyak lah. Kosan pun berperan sebagai tempat interaksi sosial. Di sini, para penghuninya belajar untuk saling menghargai dan memahami. Pastilah ya, kalau misalnya mungkin dulu itu kalau kita hidup sendiri itu kan lebih individualis ya, tapi kalau dengan kita ngekos tuh mungkin kita bisa toleransi lah sama orang gitu. Kita bisa lebih menghargai orang lain gitu. Ya mungkin egois itu mungkin lebih berkurang lah gitu, karena ya mungkin karena kita di sini hidup nggak sendiri gitu. Nah, jika tadi kita membuka cerita keseharian anak kos yang berstatus mahasiswa, kini kita intip kehidupan di kosan yang penghuninya adalah para karyawan. Kebersamaan di kos-kosan para karyawan tak sekental di kos-kosan para mahasiswa. Bahkan bisa dibilang penghuninya relatif individualistis. Maklum, kesibukan pekerjaan membuat mereka hanya menjadikan rumah kos sebagai tempat untuk beristirahat. Setidaknya, itulah yang dirasakan Richard dan Jeffrey yang sama-sama tinggal di sebuah kosan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Ya, kalau untuk saya sendiri nggak begitu sering ketemu. Kalau ketemu hanya hello-hello saja. Karena pulang dari kantor juga sudah malam. Rata-rata yang lain mungkin sudah masuk. Kalau saya pulang agak pagi, yang lain belum ada. Dan kalau pagi, ya berangkatnya masing-masing. Itu kadang-kadang baru tahunya ya kalau temen kos, karena kan kita parkir mobil. Plat nomor kan kita tiap hari atau jenis mobilnya kita tiap hari lihat. Kadang-kadang ketemunya saya lagi meeting di hotel, kebetulan ketemu atau saya ketemu di restoran, di luar, kafe. Ternyata teman satu kos ya angkat tangan. Sebenarnya awalnya nggak kenal, cuman tahu kita satu tempat kos. Jadi akhirnya jadi kenal, malah kenalnya di luar tempat kos daripada di dalam tempat kos itu sendiri, karena jarang ketemu. Ya, beragam kisah akan selalu mewarnai kehidupan di kos-kosan. Kisah yang terangkai dari berbagai pengalaman yang mungkin tak akan terlupakan oleh para penghuninya. Karena di sanalah mereka belajar hidup mandiri sekaligus menjadi makhluk sosial.